Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Matilda Noiti Firma. Saya dari kelas 2024H, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NPM 241033375. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Selamat menyaksikan. Setelah berakhirnya abad pertengahan, monarki-monarki absolut bermunculan dalam tahun-tahun antara 1500 hingga 1700 Masehi. Raja-raja ini menganggap dirinya berhak atas tahtanya berdasarkan konsep hak suci raja. Sebagai reaksi dan kritikan atas kekuasaan raja yang absolut ini, muncul berbagai aliran pemikiran yang didasarkan atas paham demokrasi. Untuk mewujudkan paham demokrasi ini, timbullah gagasan untuk membatasi kekuasaan pemerintahan dengan suatu konstitusi. Konstitusi atau undang-undang dasar ini merupakan dokumen hukum yang mengatur pembagian kekuasaan pemerintahan ke dalam eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian menentukan dan membatasi kekuasaan pemerintahan dan menjamin hak-hak asasi warga negara. Paham yang kemudian dikenal sebagai demokrasi konstitusional atau konstitusionalisme ini akhirnya diterima sebagai suatu cara pengaturan kehidupan bernegara terbaik oleh masyarakat dan bangsa yang menyebut dirinya modern. Di Indonesia, diterimanya paham konstitusionalisme tercermin dari dirumuskannya konstitusi atau undang-undang dasar oleh para founding father sejak sidang BPUPKI, terutama pada masa sidang kedua tanggal 10 hingga 17 Juli tahun 1945. Nah, kali ini kita akan membahas apa itu Undang-Undang Dasar yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Oke, mari kita bahas. Saat kemerdekaan Indonesia diproklamirkan sebagai negara, Republik Indonesia belum memiliki konstitusi atau undang-undang dasar. Undang-undang dasar kita baru disahkan dan ditetapkan oleh PPKI pada hari Sabtu, tanggal 18 Agustus tahun 1945, atau satu hari setelah kemerdekaan. Undang-undang dasar kita sudah dirumuskan sejak sidang-sidang BPUPKI. Dalam sidang kedua BPUPKI, dibentuk panitia hukum dasar yang bertugas membuat rancangan undang-undang dasar. Panitia ini kemudian membentuk panitia kecil yang bertugas untuk membuat rumusan rancangan undang-undang dasar. Setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya, pemerintah tentara Jepang membentuk PPKI yang bertugas untuk menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kemerdekaan. PPKI mulai melaksanakan tugasnya sejak tanggal 9 Agustus dan rencananya kemerdekaan Indonesia akan disahkan di Tokyo pada tanggal 24 Agustus tahun 1945. Tapi, dengan terjadinya insiden bom atom di Hiroshima dan Nagasaki yang menyebabkan Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, keadaan telah berubah secara total. Bangsa kita akhirnya memutuskan untuk memproklamasikan kemerdekaan secara mandiri pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Menurut Hans Kelsen, jika suatu pemerintahan yang baru dapat mempertahankan konstitusinya yang juga baru, maka berdasarkan hukum internasional, pemerintahan dan konstitusi yang baru tersebut adalah sah dan valid. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar 1945
sebagai suatu revolusi groundwork yang disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 dan dapat dipertahankan dalam masa revolusi adalah sah di mata hukum. Dalam sejarah konstitusi di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 sempat digantikan oleh dua hukum dasar lainnya, yaitu Konstitusi RIS 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Melalui Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959, Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali sebagai hukum dasar negara Republik Indonesia. Undang-undang dasar ini terdiri dari 3 bagian, yaitu pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Batang tubuh sendiri terdiri atas 37 pasal, ditambah aturan tambahan dan aturan peralihan. Sesuai sifat hukum dasar, maka hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar bersifat umum dan singkat, serta menyerahkan pengaturan lebih lanjut kepada peraturan perundangan di bawahnya. Fungsi konstitusi sebagai koreksi atas kekuasaan raja yang absolut juga tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya dalam pasal 1 ayat 2, Undang-Undang Dasar kita dengan tegas menganut asas kedaulatan rakyat. Kemudian pembagian kekuasaan ke dalam 3 cabang, yaitu eksekutif dalam bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan negara, legislatif dalam bab 7 tentang Dewan Perwakilan Rakyat, dan yudikatif dalam bab 9 tentang kekuasaan kehakiman. Meskipun sekilas nampak demokratis, nyatanya, Undang-Undang Dasar ini belum cukup kuat sebagai landasan kehidupan yang demokratis. Selain itu, terdapat pasal-pasal yang multitafsir dan cenderung otoriter. Undang-Undang Dasar ini justru memberi peluang lahirnya absolutisme dalam bentuk baru. Pemerintahan otoriter yang dipraktikkan oleh Orde Baru menjadi bukti nyata lemahnya nilai dan prinsip demokrasi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Akhirnya, hal ini memantik gelombang reformasi tahun 1998 yang salah satu tuntutannya menghendaki amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Akhirnya, amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pun dilaksanakan melalui 4 tahapan, mulai dari tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Setelah perubahan, Undang-Undang Dasar 1945 hanya terdiri dari 2 bagian, yaitu pembukaan dan pasal-pasal. Perubahan ini mencakup 21 bab, 73 pasal, dan 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Perubahan ini memperkuat prinsip check and balance, penegasan otonomi daerah, penyelenggaraan pemilu, kekuasaan kehakiman yang merdeka, hal-hal terkait keuangan, dan penyempurnaan sistem ketatanegaraan lainnya. Untuk memperkuat prinsip check and balance, amandemen menghapus kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara sehingga sejajar dengan kedudukan lembaga negara lainnya. Amandemen juga menghapus Dewan Pertimbangan Agung dan melahirkan lembaga-lembaga negara yang baru, yaitu Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan suatu bank sentral. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Peraturan Perundang-undangan Nasional saat ini diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal ini mengatur tentang hierarki hukum di Indonesia, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Oke, sekian pembahasan kita tentang apa itu Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kalian mau nambahin, kasih kritik atau saran, drop aja di kolom komentar. Dan terima kasih. Teman-teman, selanjutnya saya akan menganalisis terkait video yang tadi. Nah, di situ menjelaskan salah satunya itu tentang sidang PPKI 18 Agustus 1945. Video tersebut menggambarkan sidang PPKI yang dilaksanakan pada 18 Agustus 1945 sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Sidang ini menjadi momen sangat penting karena menetapkan Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Nah, dalam video tersebut menyampaikan bahwa PPKI berperan sebagai lembaga yang menetapkan dasar hukum negara. Undang-Undang 1945 disahkan sebagai hukum dasar tertulis. Negara Indonesia resmi memiliki pedoman penyelenggaraan pemerintah. Pesan utamanya adalah bahwa kemerdekaan Indonesia tidak hanya bersifat simbolik, tetapi langsung diikuti dengan pembentukan sistem hukum dan ketatanegaraan. Makna historis sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan 3 keputusan penting. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang 1945. Yang kedua, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Randus Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Membentuk KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Video tersebut juga menekankan di poin pertamanya yaitu penetapan Undang-Undang 1945 yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dari video ini juga dapat dianalisis bahwa Undang-Undang 1945 ini memiliki atau dia berkedudukan sebagai hukum dasar tertinggi. Jadi semua peraturan perundang-undangan itu harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Baik teman-teman, itu saja analisis terkait video tadi. Selanjutnya saya akan memaparkan materi-materi terkait dengan kedudukan Undang-Undang 1945, sifat-sifat dan fungsi dari Undang-Undang 1945. Teman, adapun materi yang akan saya bahas pada video kali ini, yang pertama Undang-Undang 1945 sebagai hukum dasar, yang kedua kedudukan Undang-Undang 1945, yang ketiga fungsi Undang-Undang 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis yang menjadi landasan utama bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang 1945 memuat aturan-aturan pokok mengenai bentuk dan sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan antara lembaga negara, hak dan kewajiban warga negara, tujuan nasional Indonesia sebagai hukum dasar. Undang-Undang 1945 memiliki kedudukan tertinggi dalam sistem hukum nasional. Semua peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan tindakan pemerintah harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Jika ada peraturan yang bertentangan dengan Undang-Undang 1945, peraturan tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan. Undang-Undang 1945 juga menjadi cermin nilai Pancasila, sehingga kebijakan negara harus selaras dengan nilai-nilai tersebut. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 bukan sekedar aturan hukum, tetapi juga pedoman moral dan filosofis bangsa Indonesia.
Adapun menurut para ahli, Sri Soemantri Martosoewinjo menyatakan bahwa Undang-Undang 1945 adalah hukum dasar tertulis yang menjadi pedoman pokok dalam mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Yang kedua, kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan nasional. Kedudukan ini menempatkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar dan pedoman utama bagi semua lembaga negara dan warga negara. Hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Undang-Undang 1945, ketetapan MPR, undang-undang atau Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah. Kedudukan Undang-Undang 1945 penting karena menjadi tolak ukur konstitusionalitas hukum, menjamin kepastian hukum, menjadi pedoman bagi seluruh kebijakan dan peraturan. Adapun pendapat para ahli, Hans Carlsen menyatakan bahwa konstitusi adalah norma tertinggi dalam suatu sistem hukum yang menjadi dasar bagi semua norma hukum di bawahnya. Yang ketiga, masa berlakunya Undang-Undang 1945. Undang-Undang 1945 pertama kali berlaku sejak 18 Agustus 1945 setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun dalam sejarahnya, Undang-Undang 1945 mengalami beberapa perubahan. Masa berlakunya sesuai dinamika politik. Yang pertama, 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 berlaku sebagai konstitusi pertama Republik Indonesia. Yang kedua, 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 digantikan oleh Konstitusi RIS. Yang ketiga, 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 digantikan oleh Undang-Undang Dasar 1950. Yang keempat, 5 Juli 1959 sekarang berlaku kembali melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang berikutnya 1999 sampai 2002, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali amandemen, yaitu menyesuaikan sistem ketatanegaraan dengan kebutuhan demokrasi modern tanpa mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Miriam Budiarjo menyatakan bahwa konstitusi dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan politik dan kebutuhan masyarakat suatu negara. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan sifat-sifat dari Undang-Undang 1945. Yang pertama, tertulis. Undang-Undang Dasar 1945 dituangkan dalam bentuk pasal-pasal tertulis sehingga memberikan kepastian hukum. Dengan sifat tertulis, aturan dasar negara dapat dibaca, dipahami, dan dijadikan rujukan resmi. Undang-Undang 1945 hanya mengatur pokok-pokok kehidupan bernegara sehingga tidak membebani dan memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk membuat peraturan teknis. Yang kedua, sifat supel atau fleksibel. Undang-Undang Dasar 1945 dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Misalnya, amandemen dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan demokrasi, teknologi, dan dinamika sosial politik, tanpa mengubah nilai dasar negara. Yang ketiga, fundamental. Undang-Undang 1945 mengatur hal-hal yang sangat mendasar, seperti kedaulatan rakyat, bentuk negara, tujuan nasional, dan hak asasi manusia. Hal ini membuatnya menjadi dasar dan acuan seluruh penyelenggaraan negara. Yang keempat, normatif dan mengikat. Undang-Undang 1945 mengandung norma hukum yang mengikat seluruh warga negara dan lembaga negara. Pelanggaran terhadap Undang-Undang 1945 dapat dikena sanksi hukum atau dibatalkan melalui mekanisme konstitusional. Menurut para ahli, Zimli menyatakan bahwa Undang-Undang 1945 bersifat fundamental dan normatif karena menjadi dasar dan pedoman utama dalam mengatur seluruh aspek kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi Undang-Undang 1945. Adapun beberapa fungsi dari Undang-Undang 1945. Yang pertama, menjadikan bukan sekedar
fungsi utama dari Undang-Undang 1945. Yang pertama, sebagai pedoman penyelenggaraan negara. Undang-Undang 1945 menjadi acuan utama bagi pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Semua kebijakan, program, dan keputusan negara harus berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang 1945 agar sesuai dengan tujuan nasional. Sebagai pembatas kekuasaan pemerintah, Undang-Undang 1945 membagi kekuasaan negara antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Fungsi ini memastikan kekuasaan tidak terpusat dan melindungi kepentingan rakyat. Yang kedua, sebagai pelindung hak asasi manusia. Undang-Undang 1945 menjamin hak-hak warga negara seperti hak atas pendidikan, kebebasan beragama, dan perlindungan hukum. Hal ini membuat Undang-Undang 1945 menjadi landasan hukum bagi keadilan sosial. Yang ketiga, sebagai sumber hukum. Semua peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah harus bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945. Dengan kata lain, Undang-Undang 1945 menjadi dasar legitimasi bagi hukum negara. Sebagai identitas dan jati diri bangsa, Undang-Undang 1945 mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan cita-cita proklamasi kemerdekaan, sehingga menjadi simbol identitas bangsa dan pedoman moral bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Muhammad Mahfud MD menyatakan bahwa Undang-Undang 1945 berfungsi sebagai alat pembatas kekuasaan negara sekaligus pelindung hak-hak rakyat sehingga menjadi pilar utama demokrasi di Indonesia. Baik teman-teman, kesimpulan dari materi yang sudah saya bahas bahwa Undang-Undang 1945 sebagai hukum dasar adalah konstitusi tertulis tertinggi di Indonesia yang menjadi pedoman utama dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan bernegara. Semua peraturan dan kebijakan negara harus sesuai dengan Undang-Undang 1945. Kedudukan Undang-Undang 1945 sangat penting karena menempati posisi tertinggi dalam hierarki hukum. Semua lembaga negara dan rakyat wajib tunduk pada konstitusi ini untuk menjaga ketertiban dan keadilan. Masa berlaku Undang-Undang 1945 telah melalui beberapa periode dan amandemen. Perubahan dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, tetap menjaga demokrasi tanpa mengubah nilai-nilai dasar negara. Sifat Undang-Undang 1945 meliputi tertulis, singkat, fleksibel, fundamental, normatif, dan mengikat. Sifat-sifat ini membuat Undang-Undang 1945 relevan, kuat, dan menjadi pedoman hukum serta moral bangsa. Fungsi dari Undang-Undang 1945 adalah sebagai pedoman penyelenggaraan negara, pembatas kekuasaan pemerintah, pelindung hak asasi manusia, sumber hukum, dan identitas bangsa. Dengan fungsi-fungsi ini, Undang-Undang 1945 menjadi fondasi demokrasi dan jati diri bangsa Indonesia. Baik teman-teman, itu saja video saya. Semoga video ini berguna dan bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Makna historis sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan 3 keputusan penting. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang 1945. Yang kedua, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andus Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Membentuk KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Video tersebut juga menekankan di poin pertamanya yaitu penetapan Undang-Undang 1945 yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dari video ini juga dapat dianalisis bahwa Undang-Undang 1945 ini memiliki atau dia berkedudukan sebagai hukum dasar tertinggi. Jadi semua peraturan perundang-undangan itu harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Baik teman-teman, itu saja analisis terkait video tadi. Selanjutnya saya akan memaparkan materi-materi terkait dengan kedudukan Undang-Undang 1945, sifat-sifat dan fungsi dari Undang-Undang 1945. Teman-teman, selanjutnya saya akan menganalisis terkait video yang tadi. Nah, di situ menjelaskan salah satunya itu tentang sidang PPKI 18 Agustus 1945. Video tersebut menggambarkan
sidang PPKI yang dilaksanakan pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Sidang ini menjadi momen sangat penting karena menetapkan Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Nah, dalam video tersebut menyampaikan bahwa PPKI berperan sebagai lembaga yang menetapkan dasar hukum negara. Undang-Undang 1945 disahkan sebagai hukum dasar tertulis. Negara Indonesia resmi memiliki pedoman penyelenggaraan pemerintah. Pesan utamanya adalah bahwa kemerdekaan Indonesia tidak hanya bersifat simbolik, tetapi langsung diikuti dengan pembentukan sistem hukum dan ketatanegaraan.